Tanda-tanda zaman. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah, Magelang, dalam program Berkah Dalem pagi ini. Pagi ini kita akan merenungkan mengenai tanda-tanda zaman. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kita diajak untuk merenungkan mengenai kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman apa yang sekarang ini sedang kita hadapi dan bagaimana kita mempersiapkan dan menyikapi tanda-tanda zaman itu. Telah kira-kira 3 bulan lamanya kita mengalami wabah pandemi virus corona. Dan 3 bulan lamanya kita harus stay at home dan work from home. Di beberapa wilayah mesti harus mengalami pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang sampai saat ini juga belum berakhir. Setelah 3 bulan kita mengalami work from home, pemerintah akhir-akhir ini mensosialisasikan sebuah cara hidup bersama yang disebut the new normal. Apa itu the new normal dan bagaimana kita harus menyikapi, menanggapi anjuran untuk hidup the new normal. The new normal adalah sebuah kebijakan untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan publik secara terbatas setelah mengalami pembatasan sosial. Semua kegiatan ekonomi, semua aktivitas sosial itu dijalankan kembali dengan menggunakan standar kesehatan yang telah ditetapkan selama ini, selama wabah virus corona ini. Misalnya menjaga jarak, misalnya memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Itu protokol-protokol kesehatan yang harus tetap ditaati selama menjalankan aktivitas sosial atau ekonomi kita. Mengapa harus mengalami the new normal? The new normal adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan hidup kita, hidup seluruh warga, dan menjaga agar negara tetap mampu menjalankan fungsinya. Jadi the new normal itu menjadi sebuah tahapan baru setelah kita mengalami stay at home dan pembatasan-pembatasan sosial. Kita diharapkan mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini kita jalankan, entah itu bekerja, entah itu melakukan aktivitas sosial lainnya,
dengan sekali lagi menggunakan standar kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi bukan sekedar bergerombol, bukan sekedar keluyuran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kita tidak bisa hidup normal seperti semula sebelum adanya pandemi. Mengapa kebijaksanaan ini dibuat? Kebijakan ini dibuat karena kita warga tidak mungkin terus-menerus diam di rumah tanpa kepastian sampai kapan. Tidak mungkin juga seluruh aktivitas ekonomi terutama dan juga sosial itu berhenti tanpa kepastian yang pasti sampai kapan. Karena berhentinya aktivitas ekonomi ini akan menyebabkan kebangkrutan dunia usaha dan PHK massal, dan pada gilirannya pasti akan memicu kekacauan sosial yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di antara kita. Selain itu, the new normal juga dimaksudkan supaya negara ini mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi, yaitu untuk menjaga keteraturan, memastikan kesejahteraan rakyat. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemasukan negara ini berasal dari pajak dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Maka, kalau aktivitas ekonomi berhenti total, akibatnya apa? Akibatnya negara tidak mempunyai pemasukan, sehingga negara tidak mampu untuk mengurus rakyatnya, mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Dan the new normal ini diberlakukan, maksudnya aktivitas baru ini dimaksudkan dilakukan dalam kesadaran penuh bahwa wabah atau virus corona ini masih ada di sekitar kita. Aktivitas publik boleh dijalankan dengan syarat, sekali lagi, menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka sekali lagi dampak ekonominya tidak akan tertahankan. Bangkrutan dunia usaha akan membawa efek serius, yaitu kebangkrutan negara. Seandainya kita karena kecemasan, karena ketakutan tidak setuju dengan the new normal, ya nggak apa-apa. Kita boleh, saudara-saudari sekalian, boleh tetap tinggal di rumah. Tetapi setiap keluarga itu kan tidak sama. Ada orang yang bisa bertahan di rumah berbulan-bulan, tetap bisa bertahan hidup. Tetapi banyak keluarga yang tidak bisa bertahan selama berbulan-bulan untuk bisa menghidupi keluarga karena bergerak atau mata pencahariannya dari sektor non-formal, misalnya bakul, misalnya menjadi pengemudi Gojek, atau sektor-sektor informal lainnya yang harus keluar dari rumah untuk mendapatkan penghasilan. Jadi seandainya tidak setuju dengan new normal, nggak apa-apa. Tetapi ada banyak orang tidak bisa bertahan hidup tanpa aktivitas di luar rumah. Tentu saja untuk memastikan supaya the new normal itu berjalan baik, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan standar operasional prosedur SOP yang pasti untuk mengkoordinasikan semua pengawasan publik dan penegakan hukum supaya
normal yang baru itu bisa dijalankan dengan tetap menjaga kesehatan, dan juga pemerintah harus memastikan bahwa kapasitas kemampuan dari sektor kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan penderita COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik. Maka pemeriksaan kesehatan yang masif, perawatan yang semakin baik, dan melindungi pihak-pihak yang rentan terhadap penyakit ini, misalnya lansia dan mereka yang punya penyakit bawaan, itu sungguh-sungguh dijalankan dengan baik. Maka saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk menyambut the new normal ini dengan ikhlas, dengan kesadaran penuh bahwa ini menjadi sebuah cara terbaik supaya kehidupan bersama kita berjalan dengan lancar. Dan kita harus taat aturan untuk melindungi diri kita juga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berhenti memposting atau memforward berita-berita yang bisa memprovokasi orang, yang menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapapun, yang justru akan menimbulkan kecemasan publik. Dengan demikian, mempersiapkan tanda-tanda zaman berarti kita diajak untuk mempersiapkan diri memasuki normal yang baru, the new normal itu. Kita diajak, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memasuki itu dengan persiapan yang sungguh-sungguh bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi dan berkah Tuhan.